mau cerita JK Offroad setelan anak Jambi. Jadi ini adalah JK 4 pintu tipe Rubicon, tahunnya 2010, jadi mesinnya 3,8. Kenapa 3,8 dipilih? Karena lebih nggak rewel secara elektrikal, lebih apa ya, untuk offroad ekstrim itu lebih nggak rewel lah, lebih speed sensor, tidak ngaruh ke shifter dan lain-lain. Jadi lebih, kalau karena dipakai di luar kota, di luar Jawa gitu, lebih nggak mudah rusak, atau kalau rusak pun tidak terus mobilnya nggak bisa jalan, atau kasus yang paling banyak adalah di saat kita pakai JK36 speed sensornya salah satunya kena, gigi metiknya hanya bisa pindah gigi 1 ke 2 gitu, nggak bisa 3. Nah ini nggak ada masalah gitu. Terus modifikasinya apa aja? Modifikasinya seperti ini. Jadi long arm custom, bikin pakai Johnny Join Korea Enterprise long armnya. Terus gardanya masih dan 64 standarnya, hanya ganti final gear. Longgarnya masih standar, pas rodanya pun masih standar, tapi sudah pakai coil over shock. Coil over shocknya pakai Fog coil over shock, body 2,5 in, travel 10. Terus itu semua custom. Gardanya cuma di reinforcing, final gearnya Yukon 488, e-locker standar, sway barnya kita custom. Terus untuk kaki-kaki bannya ini, mobil ini pakai 2 alam, dipakai untuk extreme offroad dan untuk overland. Jadi dia punya 2 set ban. Satu set ban ini pakai pelek ring 17 beadlock dari Dirty Left, sama ban Maxxis Predator sticky compound, competition compound. Lalu dia juga punya satu lagi pakai pelek Mickey Thompson, banyak Kanati 37. Jadi kalau mau pakai overland dia pakai Kanati, kalau pakai untuk offroad extreme pakainya Maxxis. Body kitnya full custom. Ini body kitnya dari besi, kita bikin dari besi 3 mili sebagai body protector juga, depan dan belakang. Lalu yang belakang sekaligus sebagai bracket ke roll cage. Roll cage belakang itu nembus ke sasis sampai ke bumper belakang. Roll cage-nya ada 6 titik dan knockdown. Jadi kalau mau cepat copot ya tinggal copot aja. Semuanya knockdown. Set stepnya juga custom, bumper depan belakangnya custom. Lalu pasang airtop karena kebutuhan camping atau overland di sana. Kadang-kadang mesti tidur di tengah alas, jadi tengah hutan, jadi harus ada airtop gitu. Terus masih standar winch-nya pakai 8274 depan, pakai Warren VR8 belakang. Lalu alternatornya di upgrade, akinya 2 aki yang kita custom bracketnya di depan. Nanti kita lihat bisa cut off untuk misahin aki 1 sama 2, assembly switch untuk panel-panel biar aman. Terus belakang ada pasang juga inverter sama freezer box gitu. Terus yang paling menarik adalah dia mintanya dicat Raptor, dan Raptornya kirim gambarnya seperti ini. Ampun ini bikinnya. Jadi teknisnya harus dicat dulu warna yang paling dominan apa. Misal paling dominannya ini kan abu-abu nih, biru, kita cat biru semua Raptor. Baru selisih 1 hari kering, kita bikin polanya, kita cat hitam kering, selisih 1 hari lagi kita polain putih.
gitu. Jadi lama prosesnya, tapi hasilnya lumayan oke. Dan ini catnya anti gores. Tadi kita sebenarnya aku bawa sikat kawat cuman lupa, jadi kita sikat pakai sikat kawat gitu pun nggak luka gitu loh. Jadi memang benar-benar kuat. Buat offroad low maintenance, sekali bikinnya repot, tapi begitu udah kelar ya udah oke. Ya, ini mesinnya JK38. Ini mesin yang paling tua di antara generasi JK, tapi dia masih blok besi dan sistemnya tidak sekompleks JK36. Jadi 38 ini paling durable lah secara endurance. Dia tidak mudah overheating dan lain-lain dibanding 36. Tapi memang powernya dan torsinya lebih kecil gitu. Cuman ya kalau buat offroad cukup lah. Terus ini akinya yang aku ceritain ini custom bracket. Teman-teman bisa bikin sendiri. Ini bisa di 2 aki. Terus ini ada tipemnya maju, ECU-nya maju. Lalu washernya, tempat washernya diganti yang lebih tipis gitu aja. Terus itu assembly suite taruh di situ. Udah, mesin hampir semuanya standar, hanya alternator kita ganti lebih gede, 320 ampere. Oke, semuanya standar. Oh ya, termostatnya kita ganti punya Bisimoto. Dia bukanya di suhu yang lebih rendah, di 70-an derajat gitu. Jadi mobilnya lebih dingin gitu. Dari ceritanya ya semua standar lah. Dan kalau JK tipe Rubicon itu sudah ada oil cooler matic, jadi nggak perlu pasang oil cooler eksternal. Kalau JK Sport atau Sahara, kalau dipakai untuk ban 37 atau dipakai untuk light off-road ataupun off-road, sebaiknya harus pasang oil cooler eksternal. Untuk oil cooler matic maksudnya, jadi dia tidak hot oil. Kalau JK3 yang Rubicon sudah ada, jadi udah oke lah. Ini suspensinya, coilovernya kita custom. Coilovernya pakai Fox, springnya pakai King springnya rate-nya yang bawah itu kalau nggak salah itu 500, yang atasnya 350. Jadi kita harus selalu sesuaiin dengan penambahan bobot karena dia lebih berat. Ada body protector, ada bumper, ada winch dan lain-lain. Levelnya 10 inch. Bracketnya kita custom sendiri, long armnya kita custom pakai Johnny Join dari Kuri Enterprise. Terus oh ya, JK itu kalau off-road sebaiknya covernya gardan depan belakang itu diganti. Kalau pakai cover standar, kalau kita main di trek batu-batu gitu, kadang-kadang kan nyangkut tuh. Nah, itu bisa buka. Kalau buka olinya turun, kita nggak tahu, tiba-tiba gardannya macet karena olinya habis gitu. Makanya menurutku penting banget. Aku pengalaman 2 kali gitu, diganti covernya, boleh pakai ARB atau merek lain. Ini contohnya, ini pakai ARB. Lalu limiter strap tuh penting banget untuk mobil yang dipakai untuk off-road. Karena apa? Karena di saat bottom out atau travel ke bawah gitu, jangan sampai shock breaker yang nahan beban suspensi atau beban gardan maupun ban dan velg dan lain-lain. Yang nahan jangan sampai shock breaker, tapi yang nahan adalah strap. Jadi shock breakernya tidak nahan, itu otomatis shock breakernya akan awet atau tidak gampang rusak. Itu penting banget. Boleh custom bikin sendiri atau beli merek yang branded juga banyak, Mastercraft, RP, banyak macam-macam. Lalu ini ada shock breaker setir dari Vogue. Vogue ini murah tapi oke. Vogue 2.0 IPF tapi yang steering shock 4JK. Cobain, oke itu. Track bar itu wajib diganti kalau udah pakai ban 37. Lainnya masih standar, dalam gardannya juga masih ada 644 standar, cuman di reinforce pakai slave. Jadi di dalam gardan itu dipasang pipa lagi gitu dari Synergy. Itu lebih oke daripada reinforce luar karena dia lebih flag, masih bisa lentur. Itu oke lah. Ball jointnya udah ganti pakai Teraflex. Jadi kalau Teraflex, bedanya Teraflex sama Synergy apa? Sama-sama racing nih. Kalau Teraflex bisa di style. Jadi Teraflex begitu ada kendor dikit style. Nah, itu oke. Jadi kalau untuk heavy duty atau ban 37 atau lebih, sebaiknya ball jointnya, saya nyaranin pakainya Teraflex. Jangan yang lainnya. Artinya bukan mereknya ya, tapi teknologinya dia oke. Terus winch masih standar 874 M70, itu segala solusi. Artinya udah nggak usah diapa-apain, tinggal pasang pakai gitu loh. Plasmanya oke, motornya udah oke, 6,5 HP,
kontaktor, pakai Allbrad, udah oke. Main shaftnya udah chromoly gitu. Jadi nggak usah modifikasi apa-apa, tinggal sesuaiin aja supply-nya sama kabelnya. Kalau supply-nya 8274 itu minimal requirement baterainya 650 cc ya udah pakai Optima yang kecil aja udah oke. Apalagi udah Optima 2 lebih dari cukup gitu. Sama satu lagi, banyak teman-teman itu nanyain kenapa motor winchku gampang lemah, kenapa sediloidnya gampang mati. Padahal Warren rata-rata kasusnya adalah dia bekerja di bawah tegangan kerja. Tegangan kerjanya berapa? 10 volt. Jadi saat kita nge-winch tanpa kita punya voltmeter, kita tuh nggak tahu baterai kita masih seberapa. Di saat 10 volt kok kita masih tahan nge-winch terus, panas pasti. Motor winchnya tidak muter di putaran dia gitu loh. Jadi dia pelan. Di saat dia pelan pasti panas, timbul panas. Akhirnya kalau saat panas itu beberapa komponen seperti soldernya apa itu, gulungan stator itu pasti panas sekali, overheating. Itu bisa lepas atau setengah lepas, jadi makanya dia terus lemah. Sama halnya juga kontaktor juga begitu kasusnya. Di saat dia bekerja di tegangan di bawah tegangan kerja dia, resikonya rusak karena dia overheating, dalamnya panas. Jadi setiap kita install winch sebaiknya pasang digital voltmeter. Buat apa? Buat kontrol gitu, kontrol baterai kita masih cukup enggak. Terus pasangnya harus langsung ke pull to pull aki, jangan disambung-sambung ke plusnya dalam kabin. Kalau bisa langsung tarik kabel sendiri, langsung ke pull to pull aki, itu penting banget gitu. Kita bikin body protector dari besi, tujuannya satu untuk fender, yang kedua untuk body protector memang karena ini plat dari plat 3 mili. Terus untuk bracket roll cage juga. Ini kita udah lama bikin ini, udah pasang-pasang tuh. Dari kalau ini aja kita sempetin video. Jadi ini bisa lepas, bisa pasang. Dia dibaut gitu, pakai reef nut. Terus ada aksesoriesnya. Ini kuat banget. Sama yang depan juga pakai besi full. Gitu kita assembly, kita bikin laser, terus kita assembly pakai las TIG gitu. Terus dipasang di sini. Ini semua connected ke chassis dia gitu loh, ke mainframe-nya. Jadi kuat banget. Ini tujuannya cuma untuk fashion dan untuk low maintenance saja. Kalau off-road sering banget kita fendernya rusak. Kalau pakai CK ya, aku aja sering banget lepas. Kalau pakai ini udah nggak mikir gitu, rusak. Inner fendernya juga custom. Kita inner fendernya custom sendiri. Sidebarnya juga sekaligus sebagai bracket roll cage, sama yang paling utama adalah body protector. Oke.